Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten rahmat saha nikmat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keranten sedaya nikmat kala wau kita saged kempal wonten ing masjid kebanggaan kita menika kaperlu melaksanakan kewajiban kita selaku kaum muslimin inggih menika melaksanakan kewajiban salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesaenan kita menika saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi terkatur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada siang menika badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika jangan takut dengan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia sekarang ini lagi goncang. Dunia sekarang ini lagi diramaikan dengan yang namanya virus corona. Sampai di mana-mana yang namanya wabah penyakit virus corona ini saling ingat mengingatkan. Bahkan tadi pagi saya di kantor PLN itu pun sudah mendapat pesan dari perusahaan apabila berhadapan dengan pelanggan tidak boleh dekat-dekat, apabila pulang ke rumah jangan langsung masuk begitu saja, tetapi harus mencuci kaki, harus mencuci tangan terlebih dahulu demi keselamatan, demi kesehatan, demi keluarga, demi anak, demi istri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, dunia sekarang ini sekali lagi sedang bergoyang, sedang goncang, sedang diramaikan dengan kegelisahan yang namanya wabah virus corona.
Saudara-saudara, dunia dengan luas 550 juta kilometer persegi hanya mampu ditaklukkan dengan yang namanya virus corona yang notabene hanya berukuran kecil. Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita seberapa jauh kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah penyakit virus corona ini, dengan adanya wabah penyakit tersebut, kita dididik oleh Allah dekat, tambah dekat, tambah dekat, atau tambah jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pasrahkan saja. Kita serahkan saja semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan saudara-saudara, baru satu tentara Allah yang diturunkan ke alam dunia ini dengan ukuran kecil, maka hampir seluruh penduduk dunia bersembunyi. Mereka sangat ketakutan. Takut apa saudara-saudara? Takut mati. Takut diserang dengan tentara Allah yang berwujud virus corona ini. Sampai-sampai semua instansi mengingatkan kepada warganya, kepada penduduknya, jangan sampai kita diserang oleh wabah virus penyakit tersebut. Bayangkan saudara-saudara, ukuran kehidupan kita di dalam dunia ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada catatannya. Sekali lagi, sudah ada catatannya. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umatku mempunyai batas waktu yang telah ditetapkan. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Mundur gak bisa, maju gak bisa. Saatnya mati, tetap mati. Kenapa? Mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka takut mati, saudara-saudara. Coba bayangkan saja, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentara malaikat yang teramat sangat besar, bukan kecil, yang diturunkan baru yang kecil, virus corona itu tentara Allah. Kalau yang diturunkan tentara yang besar, bukan corona, tetapi malaikat. Bayangkan saudara-saudara, dari ujung mata kanan dan kirinya saja teramat sangat besar, bagaikan timur dan barat. Maka apakah kita itu masih mau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, corona Kenya saya maknai dengan cambuk. Kalau misalkan ada binatang kuda yang dicambuk, maka binatang ini akan teramat sangat kencang larinya. Semakin dicambuk, semakin kencang larinya. Itulah binatang kuda, saudara-saudara. Begitupun manusia, dengan diturunkannya cambuk yang berupa bala tentara virus corona, maka seharusnya kita sebagai manusia harus bisa lebih cepat daripada kuda. Cepat apanya? Lebih cepat apanya, saudara-saudara? Tentu kita harus
lebih cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih cepat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian O-nya adalah obat. Kalau misalkan orang yang terkena virus corona, pasti mereka ketergantungan dengan obat. Begitupun manusia, termasuk pribadi saya seorang Muntaha ini, juga butuh obat, saudara-saudara. Obat apa? Obat Syifaul Qulub, yaitu obatnya hati, obat yang ada di dalam Al-Quran. Hati diobati dengan apa? Hati diobati dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan obat yang akan mengobati hati kita bisa menjadi tenang. Saudara-saudara, kemudian R-nya adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat, akan memberi pertolongan kepada hambanya yang senantiasa mau ingat kepadanya. Lalu O-nya, coro, O-nya adalah saya maknai tetap obat, obatnya hati, supaya kita itu bisa tenang. Maka tidak ada jalan lain, kita harus obati dengan cara ingat kepada Allah, dengan cara zikir kepada Allah. Itulah satu-satunya obat yang bisa menenangkan, bisa mententeramkan kegelisahan kita dari wabah bencana, dari wabah penyakit yang terkenal dengan virus corona ini. Lalu N-nya adalah nikmat. Maka nikmati saja apa yang sudah ada ini, karena semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Likuli syai'in sababun, setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan virus corona ini, tentu ada sebabnya, saudara-saudara. Gak bakalan mungkin kalau misalkan atasan kita ngomel-ngomel ke bawahnya. Itu pasti karena ada sebabnya. Kenapa dia marah-marah? Tentu diawali dengan sebab. Dan yang terakhir, corona A, hanya adalah saya maknai amanah. Jadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sia-siakan. Amanah Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita lalaikan, yaitu perintah Allah kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Itulah amanah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah kita panik, janganlah kita takut mati, tetaplah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona ini adalah cambuk bagi kita semua supaya kita itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita itu mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saudara-saudara khutbah singkat saya, semoga berfaedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.